Shalom, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sebelum ibadah dimulai, saya persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh. Saat teduh saya persilakan. Saat teduh selesai, mari kita angkat satu pujian lebih indah dari permata. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Hidup dalam kasih-Mu, Yesus.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini, karena kami masih bisa beribadah di rumah masing-masing. Kami mau berdoa untuk ibadah kami, kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum memasuki doa syafaat serta doa Bapa kami dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Bukan untuk pintu-Mu Engkau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini, karena kami masih bisa beribadah di rumah masing-masing. Kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran yang kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan apapun itu, sehingga kiranya kami layak untuk menaikkan setiap syafaat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, dari tingkat tertinggi hingga terendah. Kiranya Tuhan berkati, agar mereka bisa menjalankan setiap tugasnya sesuai rencanamu, dan terlebih juga tim medis dalam bidang kesehatan yang sampai saat ini bekerja untuk menyembuhkan setiap pasien yang terkena virus corona. Kiranya Tuhan berkati baik dalam kesehatan, kekuatan, dan apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap gereja dimanapun berada. Kiranya Tuhan berkati baik jemaat, setiap ibadah yang ada, pengurus, dan juga Tuhan berkati gembala sidang. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk pendidikan kami dan pergaulan lingkungan kami. Kiranya Tuhan berkati pendidikan kami, apa yang kami butuhkan Tuhan cukupkan, dan Tuhan jauhkan kami dari pergaulan yang buruk. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga dan orang tua kami. Kiranya Tuhan berkati baik dalam kesehatan, pendidikan, usaha pekerjaan, dan setiap apa yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Tuhan berkati baik kami yang mendengarkan dan juga hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami naikkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman. Ya, puji Tuhan kalau pada hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah dalam ibadah remaja. Dan kini tiba saatnya kita semua sama-sama akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman semua, firman Tuhan kita kali ini kita akan membahas satu hal yang bisa dikatakan sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama anak-anak muda. Ya, judul tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah Kristen Sosmed. Ya, teman-teman mungkin udah nggak asing dengan kata-katanya Kristen Sosmed, atau disingkat atau singkatan dari sosial media. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ajak teman-teman dulu buka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Saya baca dari sini untuk kita semua. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, teman-teman, saya coba cari tahu dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata arif dan bebal. Tadi kita di pembacaan firman Tuhan kita menemukan kata janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, kalau dalam KBBI, arif itu artinya bijaksana atau cerdik. Sementara kalau bebal, bodoh dan sukar untuk mengerti. Nah, teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa era milenial atau era digital saat-saat ini
sosial media, teman-teman semua pasti tahu sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, atau bahkan YouTube itu menjadi hal yang sudah sangat lumrah, sudah sangat biasa ada di sekitar kita, ada di tengah-tengah kita, terutama buat anak-anak muda ya. Di masa kini hidupnya tidak bisa lepas dari sosial media. Sosial media tidak jarang digunakan untuk berekspresi, mencurahkan isi hati, atau isi hati, curhat, atau seperti yang saat ini sedang kita lakukan, kita memanfaatkan teknologi, perkembangan teknologi dan sosial media di tengah-tengah keadaan pandemi seperti ini. Kita memanfaatkan sosial media untuk kita sama-sama tetap bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, melihat manfaatnya yang cukup banyak teman-teman ya, tadi kan udah kita tahu bahwa sosial media bisa kita gunakan untuk hidup bersosial. Melihat dari manfaat yang sangat banyak, tentu saja kita bisa katakan bahwa sosial media itu cukup membantu kehidupan kita, para anak-anak muda. Nah, tetapi teman-teman semua, kita juga perlu hati-hati karena perkembangan ilmu teknologi atau semakin banyaknya sosial media tidak hanya memberikan dampak yang positif saja, tetapi ketika kita menggunakan sosial media itu dengan hal-hal yang maksudnya kita terlalu tenggelam dalam sosial media atau kita terlalu mendasari kehidupan kita pada sosial media, khawatirnya kita nanti malah jadi seperti orang-orang Kristen sosmed. Ya, sesuai dengan judul tema kita pada firman Tuhan kali ini, Kristen sosmed. Sebenarnya apa sih Kristen sosmed itu? Tadi sudah sempat saya singgung bahwa Kristen sosmed itu biasanya adalah orang-orang yang terlalu mendasari kehidupannya atau terlalu mendasarkan segala aktivitasnya pada media sosial. Jadi apa-apa medsos, lagi sedih medsos, lagi gembira medsos, lagi ada masalah medsos. Teman-teman mungkin pernah melihat atau bahkan mengalami ketika teman-teman lagi happy nih, lagi ada satu hal yang membuat teman-teman senang. Pasti terkadang teman-teman akan mencurahkan kesenangan teman-teman itu lewat sosial media. Sebenarnya tidak salah teman-teman, tidak ada yang salah ketika kita bisa mencurahkan setiap isi hati kita kepada sosial media. Tetapi kita juga jangan mau terlalu tenggelam dalam dunia maya yang membuat kita jadi seperti apa-apa medsos. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya mau membagikan beberapa poin yang perlu kita perhatikan mengenai hal untuk menghindari diri dari Kristen sosmed. Dalam catatan saya ada 3 poin yang mungkin perlu kita pelajari dan kita renungkan supaya kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dan sosial media itu dengan baik, dan kita juga jangan terlalu tenggelam juga. Ada 3 poin. Kita mulai dari poin yang pertama. Dalam menggunakan sosmed atau sosial media, kita harus bisa menjadi atau be a good influencer, not bad influencer. Dari artinya bisa jadi memberikan impact yang baik di setiap postingan atau sosial media kita. Nah, teman-teman semua, terkadang karena kita berpikir bahwa sosial media adalah tempat kita menuangkan setiap aspirasi kita, meluapkan setiap opini kita, membuat kita jadi lupa akan batasan-batasan. Akhirnya postingan yang kita berikan atau hal-hal yang kita bagikan dalam sosial media kita bukan hal-hal yang baik. Justru malah jadi hal-hal yang buruk, yang justru hal itu akan membuat kita, orang-orang ketika melihat postingan kita jadi berpikir, apaan sih ini? Jadi teman-teman semua, dari sini saya mau ngajak kita semua, termasuk saya juga, karena saya juga punya sosial media tentunya teman-teman. Kalau misalkan ada hal-hal yang baik yang dapat kita berikan dalam postingan atau sosial media kita, itu sangat baik untuk kita bagikan, untuk kita share ke teman-teman kita,
Tetapi kalau misalkan hal yang buruk, lebih baik nggak usah, karena ketika kita memposting satu hal, kita juga perlu mempertimbangkan atau menimbang lagi, ini layak nggak untuk kita bagikan dalam sosial media, ini layak nggak untuk kita share kepada teman-teman sosial media kita. Karena tidak bisa kita hindari bahwa ketika kita memposting satu hal di sosial media, akan ada banyak orang-orang yang melihat, akan ada banyak orang-orang yang mendengar, dan mereka pasti akan memberikan opini mereka masing-masing. Jadi ketika kita memberikan hal-hal yang buruk, tentu saja mereka akan beropini yang buruk. Saya mau ajak teman-teman dulu buka di dalam, mundur sedikit dari pembacaan kita di Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Mundur sedikit aja itu. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, saya bacakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau dalam sosial media konteksnya kita bukan bicara soal mulut ya, tetapi jari kita. Jadi teman-teman, lebih baik nggak usah posting apa-apa ketimbang kita posting tapi itu adalah hal-hal yang tidak baik. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika kita sudah men-share atau membagikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, itu tentu saja adalah sangat baik. Tetapi ini masuk dalam poin yang kedua. Terkadang lain di postingan, lain di kehidupan. Nah, teman-teman semua mungkin dalam keseharian kita dalam menggunakan sosial media, terkadang kita melihat ada teman-teman kita yang lagi happy atau membagikan ayat-ayat Alkitab mungkin dalam sosial medianya, membagikan potongan-potongan khotbah mungkin dalam postingannya, atau memberikan kata-kata yang baik dan sifatnya membangun. Tetapi ketika dilihat di kehidupan nyatanya, itu berbanding terbalik. Jadi seperti apa yang diposting tidak dilakukan, malah jauh berbeda atau berbanding terbalik dari apa yang dia lakukan di kehidupan nyata. Saya dalam sosial media sering sekali melihat, atau bahkan saya juga pun pernah mengalami. Saya kasih satu contoh ilustrasi di sosial media. Saya memposting kata-kata yang membangun atau kata-kata baik seperti ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi ketika di dunia nyatanya, di kehidupan realitanya, hidup kita tuh jauh dari ucapan syukur. Kita banyak mengeluh, kita banyak bersungut-sungut. Itu yang membuat jadi seperti apa ya? Tidak sesuai dengan apa yang kita posting gitu. Jadi ketika kita memberikan satu hal yang baik kepada orang banyak, itu jangan hanya sebatas kita post dan dibaca orang. Tetapi ada baiknya apa yang kita post, hal-hal yang baik itu juga bisa kena pada diri kita atau bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, gitu teman-teman. Itu poin yang kedua. Poin yang penting supaya kita menghindari diri dari istilah Kristen sosmed. Nah, terus ada lagi poin yang ketiga atau poin yang terakhir. Poin yang terakhir itu adalah sosial media itu hanyalah media. Sekali lagi saya ulang, sosial media itu adalah hanyalah sebuah media. Sumber utamanya tetap firman Tuhan. Mungkin dalam keseharian kita, teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa terkadang justru kita malah seperti apa-apa sosial media, apa-apa sosial media gitu. Jangan mau kita terlalu tenggelam dalam perkembangan sosial media, tetapi tetap memanfaatkan itu dengan baik. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, kesimpulan dari firman Tuhan kita pada hari ini, ya, seperti arti dari kata arif, bijak, apa tadi? Bijaksana, pandai, atau cerdik.
bijaklah dalam bermedia sosial, karena jangan sampai dari sosial media kita justru itu malah menjadi seperti hal yang buruk dilihat orang-orang gitu. Ingat teman-teman bahwa kita ini adalah saksi Kristus. Jangan sampai sosial media yang kita manfaatkan harusnya baik malah menjadi batu sandungan, malah menjadi pencoreng buruk untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pandai-pandai dan bijak-bijaklah dalam menggunakan sosial media. Yang kedua, dalam bahasa Inggris ya, always keep your finger. Jaga jari kita, karena bisa jadi jari kita ini boleh menjadi motivasi yang membangun buat orang, boleh menjadi penyemangat buat teman-teman kita, boleh menjadi seperti spirit yang membangun untuk orang-orang dalam sosial media kita. Tetapi bisa jadi juga jari ini malah menjadi seperti racun. Jari ini malah bisa menjadi seperti hal yang malah membuat orang-orang down, atau jari ini malah bisa menjadi seperti pemancing perkara, pemancing masalah dengan orang lain. Jadi jaga jari kita baik-baik. Jari yang kita gunakan untuk bermedia sosial, teman-teman, bukan jarinya dijaga tetap bersih, enggak. Jari yang kita gunakan untuk kita menggunakan sosial media, ketik-ketik apa-apa yang kita bagikan, apa-apa yang kita baca, mau kita bagikan, dilihat dulu layak nggak ini untuk kita bagikan, atau baik nggak ini untuk kita share ke teman-teman kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga atau yang terakhir, selalu jadikan Tuhan sebagai sumber utama untuk kita mencurahkan segala isi hati kita. Selalu jadikan firman Tuhan sebagai sumber utama dalam kita mendapatkan seperti tuntunan buat kita semua. Nggak salah kalau kita mencari referensi dari sosial media, tetapi sekali lagi perlu saya bilang, perlu kita teliti lagi, perlu kita lihat lagi lebih dalam, apakah ini hal yang baik untuk saya atau enggak. Bisa jadi malah kita lebih sering mengadu kepada sosial media, teman-teman. Itu yang cukup bahaya buat kita semua, terutama anak-anak muda. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang membuat kita sedih, ngadu dulu sama Tuhan, tetap kita sampaikan kepada Tuhan. Begitu juga senang gitu. Tetap jadikan Tuhan sebagai yang utama, bukan sosial media kita, tetapi Tuhan yang utama. Sosial media itu sekali lagi hanya sebagai media, bukan sebagai sumber utama. Dan mungkin itu, teman-teman, firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada hari ini. Teman-teman semua punya sosial media kan? Sama, saya juga punya sosial media. Yuk kita semua mulai dari sekarang lebih pandai-pandai lagi, lebih bijak lagi, lebih cerdik lagi dalam menggunakan sosial media. Karena sosial media itu adalah media yang digunakan untuk hidup bersosialisasi. Jangan sampai media sosial namanya, tetapi kita pakai sebagai media untuk kita bertengkar kepada orang-orang, adu argumen sama orang-orang. Oke teman-teman, kita mau akhiri firman Tuhan kita pada hari ini. Saya mau ajak teman-teman untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik, sungguh kami ucap syukur ya Bapa, karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan, di mana dari firman Tuhan ini kami diingatkan kembali untuk pandai-pandai dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk sosial media. Tolong setiap kami ya Bapa, agar kami tetap menjadikan Tuhan sebagai sumber utama kami dalam kehidupan.
bukan sosial media kami, tetapi kami bisa menggunakan sosial media kami, memanfaatkan sosial media kami sebaik-baiknya untuk kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan pengucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, selamat beribadah. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Seperti Kau dan Yesus adalah
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini, karena kami telah mengakhiri ibadah pada hari ini di rumah masing-masing. Biarlah ibadah ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dan dalam setiap pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya dapat terjadi sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.